Salam saudara-saudara yang terkasih. Mari kita buka surat Roma pasal 2 ayat 4. Kita akan belajar tentang kebaikan dan kesabaran Allah. Jadi saya berdoa saudara-saudara senantiasa mengalami damai sejahtera, sukacita, dan senantiasa ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita buka Roma 2 ayat 4. Kebaikan dan kesabaran Allah. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara-saudara yang terkasih, ada yang seumur hidupnya dosa. Artinya, sampai puncak-puncaknya, top-topnya. Ada yang sangat menikmati kejahatannya. Jadi breaking the law begitu ya, breaking the rule. Semacam ada kepuasan di sana. Enjoy, seolah-olah menikmatinya. Mereka yang korupsi, ya korupsi terus. Belum ketangkap gitu ya. Nanti kalau ketangkap, diberi baju oranye, ya tinggal cengar-cengir, seolah-olah tidak bersalah. Saat di konferensi pers begitu ya, di tengah-tengah TV begitu. Mereka yang judi terus, wong belum habis-habisan. Saudara-saudara ingat, meski Allah itu kasih dan panjang sabar, kesabaran Allah itu masih belum diperlakukan saat itu. Hukum keadilannya belum dinyatakan. Jadi kita diminta untuk tidak menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Saudara-saudara, ini adalah bahasa yang seolah-olah menyuruh ya, padahal melarang ya sebenarnya. Untuk tidak menyalahgunakan kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan, kelapangan hatinya. Ya, mungkin ada yang beranggapan, toh selama ini fine-fine aja, baik-baik aja, gak dihukum. Belum ada bencana apapun yang menimpa soal dosa-dosa dan pelanggaran itu. Jangan tunggu sampai murka Allah dinyatakan, diperlakukan, baru bertobat. Jadi kita coba sekarang untuk melihat kekayaan dan kebaikannya. Kekayaan kebaikan Tuhan. Untuk kebaikannya yang berlimpah atau agung. Jadi kebaikan dan kebaikan yang kebaikan Allah itu berlimpah ya. Sangat agung. Kekayaan menunjukkan kelebihan atau apapun yang berlimpah atau yang melebihi keinginan manusia saat ini. Dan dalam perjanjian baru menunjukkan kelimpahan. Kebaikannya yang kaya, jadi kebaikan Tuhan ya maksudnya. Kebaikannya yang kaya dan kemurahan hatinya dan panjang sabarnya. Jadi berbicara tentang kebajikan, kebaikan dan kemurahan hati. Nah sekarang kita melihat kesabaran ya. Bahasa aslinya itu Anok ya. Yang secara harfiah itu berarti memegang atau menahan amarahnya atau sabar untuk menunjukkan ketidaksenangannya terhadap dosa. Kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Jadi ini penting ya. Dosa jangan diumbar-umbar mentang-mentang belum dihukum-hukum juga. Ya. Seolah-olah Allah itu masih panjang sabar gitu. Jadi menyalahgunakan panjang sabarnya Allah, memanfaatkan kemurahan Allah. Jadi kita diminta untuk berbalik ke Allah dan bertobat sesegera mungkin, dengan tidak menunda-nunda pertobatan dengan berbagai macam alasan ya. Jangan banyak alasan, jangan bulat saja pada saat suara hati saudara menegur. Dan jangan remehkan kalau itu adalah suatu dosa ataupun pelanggaran. Dan kita sadar bahwa itu adalah dosa dan pelanggaran yang serius di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara, pertobatan itu sifatnya mendesak ya, karena saudara tidak tahu secara pribadi kapan dipanggil Tuhan. Hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau tahun ini. Atau hukum keadilannya dinyatakan. Saya berikan ilustrasi seperti ini, saudara-saudara. Jangan tunggu ditangkap tangan KPK baru berhenti korupsi ratusan miliar. Jangan tunggu sakit tak berdaya baru berhenti mabuk-mabukan ya, pesta pora dan sebagainya. Jangan tunggu sampai miskin, tidak punya apa-apa, habis-habisan begitu ya maksudnya, baru berhenti judi dan hidup foya-foya. Berhentilah sekarang, bertobatlah sekarang juga, selama Tuhan masih bersabar terhadap saudara. Atau manakala murka Allah dinyatakan, maka segala sesuatunya sudah terlambat. Kalau murka Allah sudah dinyatakan, itu sudah terlambat, saudara-saudara. Hari ini saya mengundang saudara untuk bertobat dari dosa-dosa, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, untuk menerima pengampunannya, menerima Dia sekali lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ingatlah saudara-saudara, dari lahir sampai sekarang ini dosa-dosa saudara. Bahkan ingat apa yang menjadi pelanggaran ataupun dosa-dosa yang paling besar yang saudara yakin itu dimurkai Allah. Ya, jadi ingatlah dosa-dosa yang paling besar, yang paling memalukan, yang paling mengerikan, bahkan yang paling hitam legam. Berlututlah kepada Tuhan. Mohon belas kasihannya. Jangan cari penyakit dengan bermain-main dengan dosa. Jangan menyia-nyiakan waktu dengan drugs, ya. Dengan mungkin yang hobinya racing, jangan menyia-nyiakan waktu dengan racing sebelum saudara kecelakaan dan sebagainya. Nanti kalau kecelakaan lumpuh menyesal. Nanti kalau ketangkap polisi bilangnya hilaf, gitu ya, alasannya hilaf. Sudah umum, saudara-saudara. Pertobatan itu adalah perubahan pikiran dan tujuan dan kehidupan. Bukan hanya duka cita, tetapi meninggalkan dosa dan berbalik darinya. Kebaikan dan kesabaran Allah cenderung untuk menuntun manusia kepada pertobatan. Jadi itu diberikan kepada manusia untuk menuntun kita pada pertobatan. Kesabaran Allah itu bukan untuk dimain-mainkan, saudara. Jangan dianggap sepi kebaikan dan kesabaran Allah. Sadar akan kebaikan Tuhan, kesabaran dan cinta kasih Tuhan. Kalau kita sudah sadar, seharusnya itu membuat kita hidup makin menyenangkan Tuhan, makin menjalani hidup selaras dengan firman Tuhan. Membenci dosa dan sebagainya, berusaha untuk berjuang terutama dosa-dosa yang menjadi kelemahan kita. Kesabaran Allah atau panjang sabar bukan berarti Allah tidak mungkin menghukum dosa-dosa pelanggaran kita. Kebaikannya tidak mungkin menabrak keadilannya. Jadi jangan dibablaskan ke dalam vandalisme ya. Fatalisme itu ya sakit tidak ke dokter, menyeberang tidak tengok kiri kanan, ya atau kalau mati ya mati ya, jangan seperti itu. Allah berdaulat, Allah berkuasa, Allah berdaulat, tetapi manusia mempunyai tanggung jawab. Jadi kalau sakit ya kita berusaha ke dokter, beli obat dan sebagainya sampai kita recovery. Kalau jalan ya nengok kiri kanan. Ya, berusaha hidup untuk penuh tanggung jawab. Ya kalau mengendara ya hati-hati begitu ya. Allah memang berdaulat, tapi manusia punya tanggung jawab untuk menggunakan kebaikan dan kesabaran Tuhan untuk hidup yang selaras firman Tuhan. Begitu Roh Kudus menegur, mengingatkan saudara, mengingatkan kita dari dosa-dosa dan pelanggaran kita, ambil keputusan, ambil sikap, segera bertobat. Kasih Tuhan itu menyelamatkan, saudara. Jangan bermalas-malasan, jangan hidup untuk diri sendiri saja, tetapi terutama untuk Tuhan dan orang lain juga. Dimanapun juga kita berada, kita bisa memproklamasikan Injil, memperkenalkan Injil, memberitakan Injil, memuridkan
itu juga bentuk kasih kita kepada Tuhan. Cinta kasih kita kepada Tuhan. Buah-buah roh selalu menjadi bukti cinta kasih Tuhan, sehingga kita bisa berbuat kasih. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, apapun itu juga selalu ingat, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak ada yang perlu kita megahkan, kita bermegah diri karena kita bisa berbuat baik, amal saleh dan sebagainya. Karena itu adalah buah-buah bahwa kita sudah diselamatkan. Kebaikan dan kesabarannya untuk membuat kita untuk hidup makin memuliakan Tuhan dari hari ke hari, sekalipun di tengah kondisi yang sulit pada saat pandemi seperti ini. Saudara-saudara, mari kita menggunakan kebaikan dan kesabaran Tuhan untuk hidup lebih baik dari kemarin. Berjuang mati-matian untuk memuliakan Tuhan, mengerjakan apa yang sudah Dia tugaskan, perintahkan sebaik mungkin. Tuhan memberkati.